Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Alhamdulillah, masih tetap semangat ya kak dengan PJJ kita dan tetap menjaga kesehatan. Baiklah, pekan ini kita masuk ke tematik IPS, tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Yuk kita simak penjelasan dari Bu Rusti. Materi tematik IPS sub 1 tema 5G peristiwa kedatangan bangsa barat. Bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-15 hingga akhirnya menemukan Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra adalah sebagai berikut. 1. Mencapai kejayaan atau glory. 2. Memiliki kekayaan atau gold. 3. Menyebarkan agama atau gospel. 4. Mencari rempah-rempah. Dengan semboyan 3G di atas, mulailah terjadi penjajahan di Indonesia. Berikut negara-negara yang pernah menjajah negara Indonesia. 1. Penjajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Kedua, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kemudian datang kembali pada tahun 1598 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten. Belanda juga membentuk VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Dengan berbagai bentuk perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh penjajah, akhirnya rakyat Indonesia melakukan perlawanan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Ternate pada tahun 1533. Yang kedua, perlawanan rakyat Sumatera di Aceh dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cuk Nadin. Yang ketiga, perlawanan rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian tertangkap ya kak oleh penjajah dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Yang keempat, perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik yang kemudian disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Kelima, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebabnya sama ya kak, yaitu penjajah Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar. Masa penjajahan yang sangat panjang membuat rakyat Indonesia dalam kondisi memprihatinkan, sehingga memunculkan kebangkitan pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya. 1. Masa kebangkitan nasional tahun 1900-an. 2. Masa radikal tahun 1920 sampai 1927. Yang ketiga, masa moderat tahun 1930. Kakak juga bisa lihat di buku tematik tema 5G sub 1 pembelajaran 3 dan 4 halaman 27 dan 29 dan halaman 33 sampai 36. Berikutnya, materi tematik IPS sub 2 tema 5G informasi penting seputar proklamasi. A. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dekuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat.
B. Pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian diganti dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI adalah 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. B. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI. C. Mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan. C. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan antara golongan tua dan golongan muda, sehingga golongan muda memutuskan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempersiapkan diri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Ada beberapa peristiwa setelah masa kemerdekaan, yaitu 1. Peristiwa 10 November 1945. Terjadi pertempuran antara sekutu dengan rakyat Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Terjadi pertempurannya pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah ya Kak. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Utara. Tetapi masyarakat Bandung tidak menghiraukannya. Kemudian sekutu mengumumkan kembali ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, agar Bandung Selatan tidak dikuasai oleh penjajah, maka masyarakat Bandung Selatan sengaja membakar kota mereka agar tidak bisa dipakai oleh sekutu. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Kakak juga bisa membaca buku tematik 5G sub 2 halaman 84 sampai 86 ya Kak. Berikutnya materi tematik IPS sub 3 tema 5G, upaya mengisi kemerdekaan. Indonesia lahir dari sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Lahirnya bangsa Indonesia diperkuat dengan dirumuskannya dasar negara yaitu Pancasila. Diawali dari terbentuknya BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara pada sidang pertamanya yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang rumusan dasar negara yaitu 1. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. 2. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Untuk keterangannya dapat Kakak lihat di buku tematik 5G sub 3 halaman 132 sampai 133 ya Kak. Di sana lengkap sekali, banyak ada rumusan-rumusan Pancasila yang para tokoh kemukakan. Agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, persatuan dan kesatuannya, maka kita dapat lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Tidak menjelek-jelekan budaya dari daerah lain. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain. 3. Tidak merasa budaya sendiri yang paling bagus. Begitulah cara kita untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Baiklah Kakak, sampai di sini dulu perjumpaan kita di tematik IPS tema 5G.